Ya. Ganti topik ya? Seru kan, lebih seru kan? Lebih seru. Lanjut ini dulu lah, Vi. Kan Bang Ege belum mengutarakan isi hati ya terkait ini nantinya ada deklarasi RKS. S-nya ini kalau Bang Ciko bilang masih bisa sang pisang. Jangan, kok ngomong sang pisangnya pelan-pelan banget sih lah. Yang keras deh, ayo. Jangan Biarkan Bang Ciko menyampaikan lah. jangan menuju sang segala macam dulu. Walaupun terus terang nih para pemirsa, saya tuh bingung. Kan ini nanti malam ada deklarasi RK Suswono loh. Kok ada yang bilang Suswono. Mantan-mentan kan? Iya, dan itu PKS. Dan kalau sudah tadi menurut Bang Riza itu kalau sudah dinyatakan oleh Bang Dasko sudah solid sudah solid. Jadi nanti malam itu udah pastilah ya. Probability sampai 28 nanti berubah atau enggak lah, probability-nya menurut saya itu kecil ya? Cukup kuat lah itu untuk nanti malam. Ridwan Kamil dan Suswono, ya kan? Nah, tapi ada 3 poin saya mau sampaikan cepat-cepat. Yang pertama, memang saya itu biasanya agak sulit membayangkan sejauh atau sependek pengetahuan saya kok ada di negara tertentu ya siapa yang mengusulkan dulu bahwa pilkada serentak itu dilakukan sesudah pemilu nasional serentak. Saya nggak punya bayangan negara mana itu sehingga akhirnya memang ada semacam perluasan kekuasaan dengan sangat cepat. Dengan bisa jadi karena tujuan mulia yaitu bahwa kami membutuhkan kekuasaan yang besar supaya mampu menjalankan amanah yang ingin segera besar itu, makan gratis, terus kemudian food estate dan segala macam itu. Karena itu sehingga terjadilah ini kan Kim kalau di Indonesia yang diperluas tadi, Kim Plus gitu ya. Kalau di Sumatera Barat Kim itu ada permainan itu, ada lagu-lagunya itu, main Kim namanya gitu ya. Nah, sekarang poin yang kedua, muncul suara-suara kotak kosong juga adalah demokratis. Kan itu loh, PKB bilang begitu, kotak kosong juga demokratis. Tapi negatif konotasinya jadi kotak kosong. Enggak juga. Kalau kotak kosong bisa menang. Di Makassar sudah ada 2 tempat lain juga demikian. Nah, tapi poin yang ketiga, nah ini yang saya mau sampaikan ini dalam konteks Jakarta, kan saya itu malah berpikir sendiri dan mau mengajak orang kalau ngucapin kotak kosong itu sambil geleng-geleng kepala gitu, tak kosong gitu. Itu artinya apa? Tak kosong. Artinya yang pertama itu harusnya kan nggak terjadi. Karena sudah ada calon perorangan. Sudah ya kan? Sudah dinyatakan kontroversi loh. Iya, sudah dinyatakan lolos oleh KPU. Tapi yang kedua, kenapa tak kosong? Itu karena arahnya akan menuju tak kosong kalau menurut saya. Jangankan sebanyak itu KTP yang fraud ya, KTP dukungan yang catut itu kan? Iya, istilahnya kan sekarang harus dibersihkan. Satu aja itu sudah melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, kependudukan, pidana ada juga. Pidananya, kemudian juga Undang-Undang Pilkada sendiri gitu. Nah, ini pertanyaannya sejauh atau sependek pengetahuan saya, ujung-ujungnya itu kotak kosong. Tak kosong. Maksud saya tidak berharap seperti itu. Karena saya ingin optimis bahwa nggak ada negara sejauh atau sependek pengetahuan saya yang ibu kotanya, pilkadanya tak kosong. Nah, mudah-mudahan jangan demikian. Nah, tapi di balik itu semua, saya mau cepat-cepat mengatakan RK ini apapun alasannya, kalau 3 besar itu layak untuk maju. Ya, walaupun tadi tentu saja surveinya ada 1, 2, nomor 3 pun layak untuk maju. Dan RK sendiri mengatakan Dharma Pongrekun ini bukan lawan kaleng-kaleng, setuju juga. Jenderal polisi, ya kan? Jadi bukan lawan kaleng-kaleng juga. Tapi selalu menjadi pertanyaan kita adalah apakah ibu kota ini ya dengan kondisi menjelang tanggal 27 dan 29 Agustus itu memang sudah tidak mungkin lagi kah mendapatkan lawan yang sepadan. Tadi Anda tampilkan berita itu ya, ada Anies dan kemungkinan dengan Rano Karno. Itu dul anak sekolahan. Padahal Pak Surya Paloh sudah menyatakan Anies ini nggak bisa cuma hidup dari textbook sekolahan dalam politik. Jadi dul anak sekolahan nggak masuk ini. Jadi ini kalaupun Anies sama Dul ini nggak bisa, nggak cukup. Kenapa nggak bisanya? 15 kursinya. Butuhnya 22. Harus ada partai lain yang juga bisa. Padahal semua sudah deklarasi loh itu. Yang suara-suara yang kecil-kecil tuh udah nggak bisa digabung untuk sampai 22. Ngomongnya ke sebelah dong. Enggak. Saya nggak mau lebih membuat. Tapi dia tegas. Tapi kalau Bang Ciko masih optimis, ya kan Bang? Optimis harus. Apa tuh?
Optimis masih sampai bisa lah. tanggal 27, Nanti 28, kira-kira ada 29. berubah, Kan gitu. ada beberapa Sebenarnya pikiran kan gitu ya. optimismenya bukan hanya itu. Optimismenya adalah bahwa kami akhirnya tetap terbukti bersama rakyat itu dulu. Benar. Nah, itu karena gini, kalau soal maju nggak maju itu yang saya Meskipun sampaikan. Itu saya Kim sampaikan. Plus ini juga bersama rakyat juga. Karena kan, gini, Bang Ciko? tadi potretnya dari mana? Potret dari survei bukan? Kan mereka senang tuh kalau potret survei kan, survei selalu di atas, benar nggak? Ya kan? Artinya ya harus sama dong kalau yang memperlakukan yang ini. Potret surveinya nggak begitu. Potret surveinya yang membersamai rakyat adalah Pak Anies dan Pak Ahok di atas 50% sebenarnya kan. Tapi itu. 3 besar pun boleh maju. Boleh, nggak Nah, ada kan masalah. 20% itu ambang batas untuk maju sebagai pilkada threshold. Jadi 5 besar itu boleh. Nah, tapi salah satu ketidakadilan yang harus diperbaiki di masa depan itu adalah pendaftarannya harus sama-sama. Jadi 27, 28, 29 itu ditutup untuk semua, termasuk calon perorangan. Oh, nanti susah verifikasinya, Pak. Di Turki itu orang daftar sama-sama, verifikasinya cuma 3 hari. Kemudian sama-sama itu. Jadi tidak memberi keuntungan bagi pihak lain dalam arti partai politik ini ngintip. Wah, sudah enggak mungkin ini calon perorangan udah ditutup, kami ambil semua partai. Enggak bisa saling ngintip. Oh, cuma 3 hari bagaimana cara verifikasi? Kan sudah ada kemajuan IT. Dan setahu saya waktu saya kuliah di New York dulu untuk jadi calon gubernur di New York waktu itu cuma butuh 15.000 KTP. Ini di sini berapa? Ratusan. 690.000. Ya, oke. Baik, saya kembali lagi ke Bang Riza Patria. Bang Riza, tadi Anda mendengar ya, Bang Ciko Hakim mengatakan, ya kembalikan lagi kepada rakyat. Siapa yang bersama dengan rakyat? Kok saya jadi bertanya ke Anda masih bersama rakyat nggak sih Bang Riza ya? Gitu ya. Usai jeda pada berikut ya Bang Riza ya dijawab ya. Kami kembali saat lagi. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, saya langsung ke Bang Riza Patria. Bang Riza, gimana mengomentari pernyataan Ciko Hakim tadi Bang? Artinya siapa nih kalau kayak gitu yang masih juga bersama berpihak kepada rakyat? Ya tentu partai politik ya didirikan ya untuk melayani masyarakat ya. Kalau partai politik tidak pro rakyat, tidak melayani rakyat, tentu partai politik ditinggalkan oleh rakyat. Partai Gerindra sejak berdiri 17 tahun yang lalu hingga hari ini selalu mengedepankan kepentingan rakyat, kepentingan bangsa dan negara. Ukurannya diantaranya adalah Partai Gerindra setiap pemilu selalu mengalami peningkatan suara, peningkatan kursi di Dewan. Kemudian yang kedua, alhamdulillah pada akhirnya juga pasangan Prabowo Gibran bisa memenangkan Pilpres di 2024. Setelah beberapa kali kami terus ikut di kontestasi Pilpres, itu artinya bahwa pasangan Prabowo, calon yang diusung oleh Partai Gerindra, mendapat dukungan, mendapat simpati daripada masyarakat Indonesia. Jadi sekali lagi, setiap partai selalu ingin berbuat yang terbaik bagi bangsa negara dan seluruh warga bangsa. Begitu juga dalam pilkada. Dalam pilkada juga setiap partai politik dengan berbagai strategi dan caranya masing-masing selalu ingin mengedepankan kepentingan bangsa, kepentingan negara, dan kepentingan seluruh rakyat di daerah masing-masing. Begitu juga di Jakarta, kami meyakini bahwa Ridwan Kamil dan Pak Suswono adalah pasangan yang ideal pada saat ini tentunya. Dan ke depan, 5 tahun ke depan, insya Allah nanti kalau Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono bisa memenangkan pilkada di Jakarta, kami yakin Jakarta akan lebih maju, lebih baik, terlebih keduanya bukan orang yang sembarangan. Pak Ridwan Kamil, mantan wali kota Bandung, mantan gubernur Jawa Barat dengan berbagai prestasinya. Pak Suswono juga petinggi di Partai PKS dan dulu pernah menjadi Menteri Pertanian. Jadi insya Allah sekali lagi pasangan yang kami usung insya Allah dapat memenangkan pilkada, bisa menyerap, mendengarkan berbagai keluhan dan aspirasi masyarakat Jakarta, dan tentu bisa merealisasikan dan mewujudkan apa yang menjadi harapan masyarakat Jakarta. Kita akan buktikan nanti dalam 5 tahun ke depan bahwa pasangan ini
akan membawa Jakarta menjadi lebih maju dan lebih baik lagi. Baik Bang Riza, saya mau ke Bang Ege. Bang Ege tadi dikatakan ya tetap bersama rakyat juga, walaupun sebenarnya kader-kader yang terpilih yang akhirnya diterjunkan di Pilkada Jakarta. Kalau Bang Ege melihatnya seperti apa? Oh ya nggak apa-apa, karena tadi saya mengatakan 3 nama tadi ya, khusus 2 yang sudah dibahas, yang paling atas survei, karena 20% Pilkada threshold itu berarti Ridwan Kamil termasuk di situ ya, lepas dari Arif Fadil tadi mengatakan ada perbedaan-perbedaan, tapi dengan 20% Pilkada threshold berarti 3 nama tadi termasuk di dalamnya. Tapi kalau melihat RK masih posisi 3, Suswono sendiri juga mungkin belum disurvei juga elektabilitasnya. Ini belum. Cukup mengerek nggak nantinya untuk bisa memenangkan Pilkada Jakarta? Lagi-lagi Pilkada. Lawan siapa Bang? Itu tadi. Jadi positifnya mungkin PDIP masih bisa merayu siapa nanti. Gimana sih Bang Ciko tadi bilang tadi optimis katanya. Iya kalau masuk ke. Tapi kan skenario-nya nggak begitu. Ini menarik. Kita bicara skenario. Di awal dia optimis, di ujungnya harus realistis. Bukan itu. Oh, bukan itu lagi. Bukan. Karena skenario-nya bukan itu. Kan Anda bicara soal, ya kan, kalau skenario-nya lawan orang yang benar ada, tokoh yang nomor 1, nomor 2, RK nggak akan maju di sini. RK maju di Jawa Barat. Jadi kalau dari PDIP gitu ini masih ada kemungkinan skenario-nya, ya pertanyaannya kan gitu. Jadi mereka RK berada di sini karena bisa mencoba memastikan bahwa tidak Anies dan Ahok tidak akan maju. Kan itu. Loh kita realistis saja. Lawannya apa adanya. Ini apa adanya kan begitu. Betul ya. Jadi artinya. Atau ke dunia apa adanya dengan mengatakan nomor 3 juga boleh maju. Suswono kan juga nama yang bagus, sudah pernah. Walaupun belum disurvei, pasangan ini kan belum disurvei. Tapi lagi-lagi lawannya siapa? Nah, itu kan di dalam pemilu itu selalu lihat lawannya siapa, begitu disurvei dan begitu dideklarasikan akan dapat magical number namanya. Masyarakat Jawa Barat juga besar, yang belum terpecahkan soal kalau Alim Ulama kan Gerindra punya kedekatan dengan Alim Ulama pada waktu masa-masa lalunya itu ya, ketika ada tekanan dan sebagainya. Yang juga masyarakat Jawa Barat juga banyak di sini. Yang belum terpecahkan kedekatan dengan sepak bola. Itu belum terpecahkan itu. Iya, nah tapi yang tapi pembahasannya panjang Bang. Saya harus potong. Jaketnya udah merepresentasikan. Apa nih? Jaket mania. Oh, oke. Saya pendek 1 kalimat aja. Saya mau mengatakan pendek 1 kalimat yaitu bahwa ini kan ada pendaftaran 27-29 Agustus. Banyak munas-munas partai dan lain-lain. Kalau saya mengatakan harapan sesungguhnya ada pada 20 Oktober. Oke. Yaitu bahwa 20 Oktober itu pelantikan presiden. Di situ baru kita lihat apakah pilkada-pilkada ini semua skenario lain dan munas-munas ini ada di tangan Pak Prabowo sebagai Bang Ege, Bang Ciko dan juga Bang Riza, terima kasih.